teman-teman, di video ini saya akan membahas materi tentang perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah proses tukar-menukar barang antar dua negara atau lebih untuk mendapatkan laba. Ada kegiatan contohnya, yang pertama ekspor. Ekspor adalah mengeluarkan barang dari daerah pabean. Misalkan Indonesia membuat tas rajut lalu dijualkan ke luar negeri. Selain ekspor, ada impor. Impor adalah memasukkan barang dari luar negeri ke daerah pabean suatu negara. Misalkan Indonesia membeli barang dari luar negeri. Manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, memperoleh barang yang tidak diproduksi di dalam negeri. Tidak setiap negara mampu memproduksi sendiri barang yang diperlukan. Oleh karena itu, adanya perdagangan internasional memungkinkan suatu negara memperoleh barang yang dibutuhkan dari negara lain. Misalnya, Indonesia mengimpor buah kurma dari Timur Tengah karena tidak dapat memproduksi sendiri. Yang kedua, ada sumber devisa negara. Kegiatan perdagangan internasional, terutama ekspor. Ekspor dapat memberikan kemajuan atau devisa utama bagi sebuah negara. Yang ketiga, ada menjaga stabilitas harga. Seperti diketahui bahwa harga akan cenderung naik apabila jumlah barang yang tersedia lebih sedikit dari permintaan. Faktor penghambat perdagangan internasional. Yang pertama, tidak amannya suatu negara. Pedagang akan cenderung menghindari melakukan kerjasama jual beli dengan negara yang berada pada situasi kurang aman. Yang kedua, keajaiban ekonomi internasional. Kebijakan ekonomi internasional yang dibuat oleh pemerintah suatu negara bisa menghambat perdagangan internasional. Yang ketiga, kebijakan kurs mata uang. Kebijakan kurs mata uang asing dapat menyulitkan eksportir maupun importir dalam menyatukan harga valuta asing. Kebijakan dibagi menjadi 3, yaitu ada tarif, kuota impor, dan pembatasan ekspor sukarela. Tarif merupakan pajak yang dikenakan atas impor. Tarif dibagi menjadi 2, tarif spesifik dan tarif ad valorem. Kuota impor merupakan pembatasan terhadap jumlah maksimum kuantitas impor suatu barang dalam periode tertentu. Dan yang terakhir ada pembatasan ekspor sukarela. Pembatasan ekspor sukarela merupakan pembatasan jumlah barang yang diekspor oleh negara pengekspor. Faktor pendukung perdagangan internasional. A. Perbedaan sumber daya. Antara negara satu dan negara lainnya tentu memiliki sumber daya yang berbeda-beda. Contohnya negara kita yang kaya akan sumber daya alam. B. Perbedaan selera. Adanya perbedaan selera antara suatu produk dan produk lainnya dalam suatu negara tidak dapat dipenuhi seluruhnya oleh negara tersebut. C. Perbedaan biaya produksi. Untuk menghasilkan suatu jenis barang antara negara satu dan negara lainnya memerlukan biaya produksi yang berbeda-beda. D. Perbedaan tingkat teknologi. Setiap negara di dunia itu memiliki teknologi yang berbeda-beda, sehingga barang yang dihasilkan tentu berbeda. Tujuan kebijakan perdagangan internasional. A. Tujuan politik. 1. Melindungi lapangan pekerjaan dan industri dalam negeri. Kebijakan perdagangan internasional diperlukan untuk melindungi lapangan pekerjaan dan industri dalam negeri dan persaingan asing. 2. Meningkatkan keamanan nasional. Berfungsi untuk melindungi industri tertentu yang penting bagi keamanan nasional. Yang ketiga yaitu ada melindungi hak asasi manusia. Kebijakan perdagangan internasional bertujuan untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia di negara-negara lain. Alat pembayaran perdagangan internasional. Perdagangan yang terjadi di lintas negara tentu tidak dapat dilakukan secara langsung karena perbedaan mata uang dan tempat. Oleh karena itu, perlu disepakati
alat pembayaran yang dapat digunakan internasional. Neraca pembayaran. Pengertian neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah catatan yang sistematis tentang transaksi ekonomi internasional antara penduduk satu negara itu dengan penduduk negara lainnya dalam jangka waktu tertentu. Tujuannya untuk menginformasikan kepada pemerintah tentang posisi keuangan negara dalam hubungannya dengan negara lain. Komponen-komponen dalam neraca pembayaran. A. Neraca berjalan. 1. Neraca perdagangan. Neraca berjalan yang terdiri atas ekspor dan impor. 2. Neraca jasa. Pencatatan yang ada di dalam neraca yang mencatat transaksi saja. 3. Neraca transfer. Neraca yang terdiri atas hibah. B. Neraca modal. Menunjukkan selisih antara modal masuk dan modal keluar. Transaksi menyebabkan arus keluar atau debit. Antara lain, pemberian pinjaman ke pawan negara asing. Sementara transaksi modal yang menyebabkan arus masuk yaitu kredit. Penjualan suatu barang berharga kepada orang asing. Devisa. Pengertian devisa. Devisa adalah semua barang yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran luar negeri dan dapat diterima di dunia internasional yang biasanya ada dalam pengawasan otoritas moneter bank sentral. Fungsi devisa. 1. Devisa berfungsi sebagai alat pembayaran luar negeri. 2. Untuk membayar cicilan utang luar negeri dan bunganya serta nilai transaksi nasional lainnya. 3. Berfungsi sebagai pinjaman nilai devisa. Jenis-jenis sumber devisa. Yang pertama, ada devisa umum. Devisa umum adalah devisa yang didapatkan dari kegiatan perdagangan internasional. Yang kedua, devisa kredit. Devisa kredit adalah devisa yang didapatkan dari pinjaman luar negeri. Yang terakhir, sumber-sumber devisa. 1. Kegiatan ekspor. Semakin sering suatu negara melakukan kegiatan ekspor, maka semakin besar pula devisa yang akan didapatkannya. 2. Hibah atau pemberar negara lain. 3. Tenaga kerja Indonesia atau TKI yang bekerja di luar negeri akan mendapatkan upah berupa mata uang asing. 4. Sektor pariwisata. Pada sektor pariwisata, devisa diperoleh dari turis asing yang berkunjung ke negara kita.